Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kali ini saya akan ajak kalian buat riding sebentar aja, karena ini bukan perjalanan yang istimewa. Ini perjalanan di mana saya di sore yang gerimis ini, saya mau cari cemilan aja. Tapi lebih dari itu sebetulnya saya juga mau setting up kamera DJI Osmo Action 3 yang saat ini masih worth it ya kalau kalian mau beli, masih tetap bisa diandalkan. Yang saya coba adalah point of view atau angle dari kameranya, karena saat ini saya mengendarai Honda Scoopy 2025 yang dari penampakannya kalian bisa lihat di bagian stangnya udah nggak naked lagi, alias stangnya sudah terbungkus sama batok yang ya sebetulnya saya kurang cocok dengan bentuknya, tapi lama-lama setelah dikendarai ya mulai terbiasa, jadi asik-asik aja, baik dilihat dari depan maupun belakang. Setting kamera yang saya maksud adalah ketinggiannya, kemudian juga kemiringannya begitu ya. Dan action cam DJI Osmo Action 3 ini saya pasang di neck mount ya. Neck mount yang saya beli merek Telesin yang sudah cukup lama sebetulnya, tapi jarang saya pakai dulu saat riding dengan Honda EDV 160 ABS, karena saya agak repot juga kalau setting berganti-ganti setting ya. Jadi kalau waktu itu saya sih udah pas dengan setting dengan mounting yang ada di helm ya. Tapi berhubung ini menggunakan Honda Scoopy 2025, jadi kayaknya agak-agak kurang matching ya antara helm full face yang modular yang saya pakai biasanya untuk vlogging, untuk motovlog. Kalau riding dengan motor kecil ini kayaknya kurang cocok ya. Jadi saya coba-coba untuk menggunakan neck mount sekarang yang dari Telesin. Kalau dari posisi yang dilihat ini kayaknya agak kurang nunduk lagi ya, karena masih tertutup
sedikit ya bagian batoknya. Sementara kalau saya sih lebih suka riding itu POV-nya, kameranya menampakkan bagian stang gitu. Jadi kayak nggak merasa seolah-olah terbang gitu. Nanti perjalanan pulangnya mungkin akan saya setting ulang, agak nunduk lagi dikit ya. Dan inilah suasana sore yang gerimis di kota tempat di mana saya tinggal. Bukan kota sih, ini cuman kota kecamatan aja. Seperti inilah suasananya. Kemarin udah sempet kayak mau kemarau ya, seharian itu kemarin terik, panas gitu, cerah. Tapi hari ini kalau dari pagi cerah, tapi tiba-tiba di sore hari hujan. Walaupun bukan hujan yang deras. Oh ya, dalam editingnya POV kamera ini saya atur lagi kemiringannya teman-teman. Jadi ini kan kalau di panoramanya atau horizontalnya, cakrawalanya gitu ya, bukan panorama, cakrawalanya itu agak miring dikit. Jadi saya rotate sedikit aja. Dan kalau di rotate kan ada bagian-bagian yang hitam ya, yang out of frame gitu. Jadi selain saya rotate, saya crop sedikit, jadi skalanya dinaikin sekitar ya 5-10%, jadi nggak ada bagian yang out of frame. Ya, saya belum lama pakai Honda Scoopy 2025 ini yang facelift, yang kebetulan di akhir tahun 2024 atau tepatnya menjelang tahun 2025 bener-bener perubahan yang cukup signifikan di Honda Scoopy 2025 ini, terutama di bagian stang. Kalau dulu stangnya kan agak naked gitu ya, jadi hanya tertutup oleh speedometer, sementara kanan kirinya masih terlihat pipa stang. Tapi sekarang semuanya udah tertutup. Kalau secara sepintas di awal kalau dilihat dari depan nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Tapi kalau dilihat dari belakang, dari sisi pengendara itu kayaknya bentuknya kayak kurang gimana gitu ya. Tapi lama-lama terbiasa kok. Lama-lama terlihat asik juga, kayak yang terlihat di kamera teman-teman atau di video teman-teman yang teman-teman lihat ini. Seperti inilah penampakannya. Perubahan yang lainnya adalah di lampu depan. Entah ini terlihat atau enggak ya, tapi di headlampnya itu sinarnya kayak ada cut off. Jadi mungkin kalau di Honda Scoopy yang versi sebelumnya itu banyak keluhan menyilaukan pengendara yang ada di depannya. Tetapi kalau sekarang ini ada cut off-nya, jadi kayak ada garis di atasnya sehingga memotong cahaya yang ke atas. Tapi saya belum tahu juga apakah ini sudah nggak menyilaukan lagi dengan kendaraan yang berpapasan, karena kalau riding malam itu kadang-kadang saya juga masih kena dim kendaraan yang ada di depan. Entah kepada saya atau kepada yang ada di belakang saya, nggak ngerti gitu ya. Dan saya belum mengamatinya lebih jauh tentang ini. Perubahan yang lain di Honda Scoopy 2025 ini adalah di decknya yang agaknya lebih tinggi ya. Jadi posisi saya duduk ini kayak kakinya terlalu nekuk ke atas, sementara seingat saya kalau di Scoopy yang versi lama itu stangnya agak tinggi, ini jadi
agak rendah kalau saya rasakan ya. Jadi antara lutut dan tangan itu hampir berdekatan gitu. Awalnya agak kagok, tapi lama-lama nggak ada masalah sih. Yang saya suka ya dibandingkan dengan Honda EDV 160 ABS kemarin ya, kayak kalau di traffic light atau di kemacetan yang stop and go, kakinya napak dengan sempurna. Jadi itu lebih mempermudah, selain juga radius putarnya yang kecil, terus juga kegesitannya kalau dikendalikan. Dan terutama pengendaliannya memang ini enak banget ya. Honda Scoopy itu enak di pengendaliannya. Jadi nurut aja apa maunya kita. Tapi sayangnya memang belum ABS dan rem belakang masih tromol, walaupun dengan kombi brake system yang disematkan di motor ini. Oke teman-teman, kayak gitu aja. Saya tadi bilang kalau perjalanan ini bukan perjalanan yang panjang, bukan perjalanan spesial, tapi yang jelas saya cuman pengen setting aja gimana POV kamera DJI Osmo Action 3 yang saya miliki, yang dipasangkan di neck mount telesin dengan Honda Scoopy 2025. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.